Halo Tretan Farm Indonesia. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat untuk cari peluang di atas tanah kita yang subur ini? Hari ini, saya mau ajak kalian kenalan sama satu varietas kelapa yang sering disebut simutan yang bawa hoki. Kelihatannya biasa dari luar, tapi kalau sudah dibelah, wah, isinya bikin lidah bergoyang dan kantong tenang. Apalagi kalau bukan kelapa kopior. Tahu nggak sih, kalau kelapa kopior itu harganya bisa 5-10 kali lipat dibanding kelapa biasa. Padahal cara tanamnya hampir sama dengan kelapa biasa. Buat kamu yang punya lahan kosong atau ingin investasi masa tua, video ini cocok buat kamu. Karena apa? Karena perawatannya yang relatif mudah dan santai, jauh dari kata ribet. Jadi, video kali ini kita akan bedah tuntas mengapa komoditas ini disebut sebagai emas hijau yang belum banyak dilirik. Selamat datang di Tretan Farm. Akar tradisi, alur teknologi. Mari bertani cerdas bersama. Pernahkah Anda membayangkan sebuah kesalahan genetika justru membawa berkah luar biasa? Di dunia botani, kita mengenalnya sebagai kelapa kopior. Berbeda dengan kelapa biasa, kopior adalah anomali yang dicari semua orang. Tekstur dagingnya empuk, rasanya gurih dan unik. Tahukah Anda, dari sebutir kelapa, Anda bisa mendapatkan keuntungan 5 hingga 10 kali lipat dibanding kelapa biasa? Inilah kelapa kopior. Sering dianggap sebagai produk gagal secara genetika. Namun di pasar, ia adalah primadona dengan harga selangit. Secara ilmiah, kelapa kopior mengalami kelainan genetik, di mana daging buahnya tidak menempel pada tempurung, melainkan terlepas dan memenuhi rongga buah. Cairannya pun lebih sedikit dan kental. Karena kelainan inilah, rasanya jadi jauh lebih gurih, teksturnya empuk seperti jeli, dan aromanya khas banget. Di pasar ekspor dan restoran mewah, ini adalah komoditas premium. Kabar baiknya, sekarang sudah ada teknologi kultivasi embrio yang bikin pohon kelapa kita bisa menghasilkan buah kopior sampai 100% per tandan. Jadi, bukan untung-untungan lagi kayak dulu. Dahulu, mendapatkan kopior itu seperti main lotre. Dari satu tandan kelapa biasa, mungkin hanya ada 1 atau 2 butir yang kopior. Ini adalah revolusi bagi para petani. Mengapa harganya mahal? Karena permintaan pasar yang tinggi, seperti industri kuliner, hotel berbintang, dan produsen es krim selalu mengantre stok. Tidak semua lahan bisa menghasilkan kopior berkualitas, sehingga saat sebuah kelapa dibuka dan ternyata berisi daging kopior yang lembut, senyum pun langsung muncul di wajah para petani. Ada rasa bangga sederhana yang tumbuh dari hasil alam yang unik dan langka itu. Kenapa Anda harus mempertimbangkan bertani kelapa kopior dibandingkan komoditas lain? Mari kita hitung keunggulannya. Nilai ekonomis fantastis. Jika 1 butir kelapa biasa dihargai Rp5.000, 1 butir kopior bisa mencapai Rp30.000 hingga Rp50.000 di tingkat petani. Masa panen panjang. Sekali tanam, pohon kelapa kopior, terutama varietas genjah, bisa produktif hingga puluhan tahun. Perawatan relatif mudah. Tidak memerlukan input kimia yang sekompleks tanaman hortikultura seperti cabai atau bawang. Jenis kopior genjah mulai berbuah di usia 3-4 tahun dengan tinggi pohon yang pendek, sehingga memudahkan pemanenan dan pengendalian hama penyakit. Mari kita masuk ke bagian teknis. Bagaimana cara memulainya? Kelapa kopior paling suka dengan daerah pesisir, tapi tetap bisa tumbuh subur hingga ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Syarat utamanya, sinar matahari penuh dan air yang cukup. Daerah pesisir biasanya memiliki keterbukaan lahan tanpa banyak naungan dari pohon hutan yang tinggi atau perbukitan, sehingga pohon mendapatkan cahaya maksimal dari pagi hingga sore.
pemilihan bibit. Untuk hasil yang lebih maksimal, semua buah bisa menjadi kopior. Gunakan bibit hasil kultur jaringan, meski harganya lebih mahal di awal, jaminan kopiornya hampir 100%. Jika Anda menanam kopior, pastikan jaraknya jauh dari kebun kelapa biasa, minimal 300 meter, untuk menghindari penyerbukan silang yang bisa membatalkan sifat kopiornya. Untuk budidaya kelapa kopior, pengaturan jarak tanam sangat krusial karena berkaitan dengan ketersediaan cahaya matahari dan ruang perkembangan akar. Jika terlalu rapat, pohon akan tumbuh terlalu tinggi dan produktivitas buahnya menurun. Idealnya jarak tanam ialah 9 x 9 meter dengan pola segitiga agar sinar matahari merata. Ukuran lubang tanam direkomendasikan 60 x 60 cm. Berikan pupuk organik, kompos atau kohe sebagai pupuk dasar. Waktu terbaik menanam adalah awal musim hujan. Masukkan bibit ke lubang tanam, tutup dengan tanah, tapi jangan menutupi seluruh batoknya. Untuk perawatan, kelapa kopior butuh pemberian pupuk yang teratur. Gunakan pupuk NPK secara berkala, setiap 6 bulan sekali. Jangan lupa bersihkan area sekitar batang dari rumput liar dan sisa-sisa kayu lapuk di sekitar kebun, menghindari dari hama seperti kumbang tanduk. Nah, Tretan, sekarang kita sampai di bagian yang paling ditunggu-tunggu. Mari kita bicara dari hati ke hati soal keuntungan. Bukan cuma soal angka di atas kertas ya, tapi soal gimana pohon ini bisa mengubah masa depan ekonomi keluarga kita. Tahu nggak apa yang bikin saya paling semangat sama kelapa kopior ini? Margin keuntungannya itu loh, nggak masuk akal. Coba bayangkan, kita nanam kelapa biasa, dan kelapa kopior itu capeknya sama, keringat yang keluar sama, pupuknya pun nggak jauh beda. Tapi pas panen, kelapa biasa mungkin cuma dihargai beberapa ribu perak, sementara kopior, satu butirnya bisa buat beli 10 kelapa biasa. Dalam 1 hektar, Anda bisa menanam sekitar 140 pohon. Jika satu pohon menghasilkan rata-rata 10 butir per bulan, maka dalam sebulan Anda menghasilkan 1.400 butir. Dengan harga terendah Rp30.000 saja, omzet kasar Anda mencapai Rp42 juta per bulan. Angka ini jauh melampaui rata-rata gaji pekerja kantoran. Ini yang saya sebut kerja cerdas. Kita nggak cuma sekadar bertani, kita lagi membangun aset. Kelapa kopior ini ibarat mesin ATM yang tumbuh dari tanah. Di tahun-tahun awal, kita memang harus sabar. Kita rawat dia seperti merawat anak sendiri. Tapi, begitu dia sudah berbuah, Tretan tinggal duduk manis, dan setiap bulan pohon-pohon ini akan mengirimkan gaji ke kantong kita. Keuntungan lainnya, bisnis ini anti resesi. Mau ekonomi lagi naik atau turun, orang tetap cari es kopior buat hajatan, tetap cari kopior buat menu restoran mewah. Stoknya selalu kurang, tapi yang mau beli antre. Artinya apa? Kamulah yang pegang kendali harga. Kamu yang dicari pembeli, bukan kamu yang pusing cari pembeli. Dan yang paling bikin hati adem, kelapa kopior ini investasinya awet. Sekali tertanam sekarang, hasilnya bukan cuma buat bulan depan atau tahun depan, tapi bisa buat anak cucu sampai 40-50 tahun ke depan. Ini adalah warisan hijau yang nyata. Jadi, buat Tretan yang masih ragu, coba tanya ke diri sendiri. Kapan lagi ada bisnis yang risikonya terukur, perawatannya santai, tapi hasilnya segurih daging kopiornya? Nggak perlu lahan berhektar-hektar dulu, mulai dari yang kita punya. Karena keuntungan besar selalu dimulai dari satu keberanian untuk menanam. Gimana? Sudah siap jadi juragan kopior di kampung sendiri? Yuk, kita gas! Nggak cuma di pasar lokal, negara tetangga kita seperti Singapura, sampai negara maju sekelas Jepang, sekarang lagi serius banget melirik kelapa kopior asli Indonesia. Kenapa? Karena di sana, kopior kita nggak cuma dianggap buah biasa,
tapi sudah dinobatkan sebagai superfood. Kandungan nutrisinya, asam lemaknya, dan kemurniannya dianggap sangat premium untuk kesehatan. Bukan cuma buat dimakan tretan, industri kecantikan kelas atas di luar negeri sana mulai menggunakan kopior sebagai bahan baku kosmetik mewah. Bayangkan, ekstrak dari buah yang kita tanam di belakang rumah dipakai jadi bahan krim wajah mahal di mal-mal besar Singapura dan Tokyo. Luar biasa, kan? Artinya, apa buat kita para petani? Ini adalah sinyal kalau harga kopior ke depannya bakal makin terbang. Pasar dunia sudah mengakui kualitasnya. Kita punya harta karun yang enggak dimiliki negara lain, dan dunia rela bayar mahal untuk itu. Jadi, kalau hari ini Tretan mulai menanam, Tretan bukan cuma sekadar petani kampung, tapi Tretan adalah pemasok bahan baku dunia. Ada rasa bangga tersendiri kan, kalau hasil tanah kita bisa sampai ke luar negeri dan diakui sebagai barang mewah. Gimana? Masih mau jadi penonton aja? Atau mau ikut ambil bagian jadi pemain di pasar global ini? Indonesia punya lahan, kita punya teknologi. Jangan cuma jadi penonton kesuksesan orang lain, Tretan. Tanah kita subur, pasarnya dunia, tinggal kitanya mau gerak atau enggak. Yuk, tanam sekarang untuk panen masa depan. Saya Tretan Farm, salam Esto.